Assalamualaikum Bang Noim. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wah, ini betul-betul udah lama. Ini lebih 10 hari kita nggak bicara-bicara sama Bang. Padahal Betul. begitulah simpang siur berita di dunia ini. Dari mana sudut dunia mana banyak cerita, tapi tak pernah ada kawan mendiskusikannya. Nah, ketemu Abang lagi sekarang. Jadi, apa Bang yang Abang lihat perkembangan dalam beberapa hari ini? Kalau di Australia ini ada perkembangan yang menarik tentunya di samping corona COVID-19 ini juga suatu isu lah. Kalau mau dikatakan isu, suatu kasus kalau mau dikatakan kasus adalah terbongkarnya kisah asmara antara kepala pemerintah daerah negara bagian New South Wales, seorang perempuan berumur 50 tahun, tidak pernah berumah tangga, tidak pernah menikah, dengan seorang perawan tua. Spinster. Ya, spinster perawan tua. Dengan seorang mantan anggota DPRD negara bagian New South Wales yang punya masalah, yang cacat akhlak dan lain sebagainya. Akhirnya terbongkar kasusnya. Dan ini membuat orang banyak bertanya-tanya. Bagaimana seorang kepala pemerintah daerah yang begitu diacungi jempol karena selama dia memimpin negara bagian New South Wales yang namanya Gladys Berejiklian, itu luar biasa. Penampilannya di televisi saban hari ketika terjadi COVID-19, terjadi krisis corona, orang kagum. Dan karena memang keadaan COVID-19 di negara bagian New South Wales jauh lebih baik dibanding misalnya dengan negara bagian Victoria yang ibu kotanya Melbourne. Tahu-tahu di tengah-tengah semua itu terbongkar. Sebenarnya kasus ini sudah lama terbongkar bahwa dia rupanya pernah punya kencan, pernah punya affair kalau bahasa Inggrisnya, pernah punya jalinan asmara atau hubungan intim dengan seorang anggota DPRD bernama Daryl Maguire. Nah, Daryl Maguire ini dipecat dalam tahun 2018 karena diketahui dia telah memanfaatkan kedudukannya sebagai wakil rakyat untuk memperkaya dirinya. Dia misalnya menawarkan jasa-jasanya untuk memungkinkan orang dari luar negeri, tak usah disebutkan namanya negeri mana, untuk memperoleh visa masuk ke Australia. Dia juga diketahui melakukan upaya-upaya bisnis, ya, mencoba untuk membujuk misalnya pejabat-pejabat daerah supaya mau membangun sebuah jalan misalnya di suatu kawasan milik seorang yang kaya raya supaya kawasan itu nilainya menjadi tambah besar lagi. Usia wanita ini berapa tahun? 50 tahun. Belum married. Ya. Laki-laki itu usia berapa? Hampir 60. Tetapi duda. Duda ya, sudah tidak lagi punya istri. Nah, di Australia di sini mengatakan misalnya Perdana Menteri Federal Scott Morrison, itu urusan pribadi. Ya, betul. Karena apa? Karena perempuan yang menjadi kepala pemerintah daerah negara bagian New South Wales ini mengatakan tidak pernah saya mengorbankan integritas saya sebagai kepala pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi saya. Padahal dalam pembicaraan telepon antara kedua orang ini, pernah ada di situ si laki-laki ini mengatakan bahwa dia akan melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan saja tidak etis, tetapi secara teknis juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, dia langsung mengatakan, si perempuan mengatakan, saya tidak mau tahu tentang hal itu. Karena kalau dia tahu tentang hal itu, maka dia harus bertindak. Karena sebagai dia tidak bisa memisahkan dirinya sebagai seorang perempuan yang diamuk, ya, gelombang cinta dengan seorang perempuan yang menjadi kepala pemerintah daerah. Jadi kasusnya ini sangat menarik perhatian, apalagi karena ini masuk ke dalam apa yang disebutkan sebagai Komisi Mandiri Anti Korupsi di negara bagian New South Wales. Jadi dapat ditambahkan di sini, Bung Insari, bahwa di Australia ini Komisi Anti Korupsi itu seperti KPK itu belum ada yang tingkat pusat. Yang ada itu hanya tingkat negara bagian. Jadi tingkat pusat belum ada. Nah, ketika Komisi Mandiri Anti Korupsi tingkat negara bagian New South Wales mengadakan penyelidikan secara terbuka, maka semua ini terungkap sampai-sampai pembicaraan telepon. Yang menarik adalah ketika si lelaki yang bernama Daryl Maguire ini ditanya oleh salah seorang anggota Komisi Anti Korupsi negara bagian New South Wales, kapan kamu memulai menjalin kisah cinta dengan kepala pemerintah daerah? Dia katakan, oh tahun 2015 barangkali, bukan 2014. Oh mungkin juga.
Barangkali 2013, ya mungkin juga. Sampai seakan-akan dia menunjukkan hubungannya itu tidak berarti. Hubungannya tidak berarti. Disinilah barangkali kita melihat bahwa si perempuan yang menjadi kepala pemerintah daerah negara bagian New South Wales yang dianggap sebagai orang yang sangat rajin, sampai-sampai dia rela untuk tidak punya keluarga, tidak berumah tangga hanya karena ingin mengejar cita-cita politiknya, bagaimana dia bisa terjebak dalam suatu hubungan seperti ini? Disitulah makanya dikatakan oleh Shakespeare, sebenarnya Shakespeare itu bukan asli mengatakan love is blind, cinta itu buta. Bukan, itu sudah ada dari sejak dahulu. Dahulu itu dewa asmara yang namanya Cupid, itu digambarkan sebagai malaikat yang tertutup matanya. Tapi Shakespeare kemudian menambahkan di dalam karyanya Saudagar dari Venetia, love is blind and lovers cannot see the follies that they themselves do. Artinya cinta itu buta dan mereka yang berasyik maksud, mereka yang bercinta itu tidak bisa melihat kecerobohan-kecerobohan yang mereka lakukan. Nah, itulah ini barangkali ini terbukti. Ini terbukti, tapi itu bukan satu-satunya kisah cinta dalam bidang politik di Australia. Ya, tapi Bang, kalau aku melihat cerita ini, sebenarnya hubungan seorang wanita yang belum pernah menikah, ya, berarti dia single, dan kemudian laki-laki ya duda. Sebenarnya status mereka ini memungkinkan dan membolehkan mereka berhubungan. Tentu ukuran norma Indonesia dengan norma yang ada di New South Wales juga berbeda ya. Tapi pada dasarnya itu bisa karena tidak ada yang dilanggar. Ya hanya hak pribadi pun tidak dilanggar, hak negara tidak dilanggar. Cuman Bang, kalau percintaan itu jalan tanpa ada embel-embel dengan pekerjaan-pekerjaan lain yang menyangkut pekerjaan, tugas sehari-hari atau status sehari-hari, itu jadi masalah besar. Nah, disitulah baru keluar cinta buta. Kalau mereka hanya berdua aja, mau buta mau enggak, udahlah, hajar mereka lah situ. Ya kan? Jangankan perempuan sama laki-laki, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan pun bisa. Seperti yang sekarang ini dikatakan oleh Paus, pimpinan Gereja Katolik kemarin dilaporkan dengan sangat gencar bahwa beliau mengatakan tidak melihat adanya masalah bahwa dua laki-laki jatuh cinta atau dua perempuan jatuh cinta. Tapi sekarang yang ditunggu adalah bahwa dia mengucapkan secara resmi bahwa menurut Gereja Katolik, ya hubungan seperti itu bisa dapat diterima. Tapi ini soal lain barangkali kita bahas. Kalau bagi aku itu masih, bagi aku yang begitu itu masih disgusting gitu. Iya, itu memang kan di Indonesia kan LGBT itu luar biasa. Apalagi dikatakan ada di dalam TNI, ada di dalam Polri dan lain sebagainya. Aku pernah mendengar suatu filosofi atau rasionalisasi. Ada yang mengatakan, apakah katanya dia seakan-akan ini suatu dialog ya, suatu percakapan antara dua orang. Yang satu menanyakan, si A menanyakan kepada si B. Saya ingin tanyakan kepada saudara B, apakah menurut pandangan saudara B, Tuhan itu adil? Oh iya, maha adil. Tuhan maha adil. Kalau demikian, mungkinkah Tuhan memerintahkan atau memaksa makhluknya untuk melakukan yang mustahil? Oh, tidak mungkin. Tuhan tidak akan memaksa manusia misalnya untuk terbang, kecuali dengan pesawat terbang. Ya, mungkin nanti di masa akan datang mungkin bisa dipasangin sayap palsu ya. Tidak bisa, kata Tuhan sekali-kali tidak bakalan menyuruh, menuntut, memerintahkan, mengamarkan kepada makhluknya untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Misalnya ikan tidak bisa hidup di daratan. Makanya ada dalam bahasa kita macam baung ke daratan. Baung ini macam ikan lele kan. Menggelepar-gelepar dia ya. Nah, kalau demikian, apakah Tuhan akan berkeberatan dan murka ketika melihat seorang laki-laki jatuh cinta pada laki-laki lain karena lelaki yang memang homoseks tidak mungkin bisa tergiur atau tertarik oleh seorang perempuan. Nah, ini pertanyaan, ataukah seorang perempuan yang lesbi bisa dipaksa untuk mencintai seorang laki-laki atau terangsang gairah syahwatnya oleh laki-laki? Tidak mungkin. Jadi
Kalau begitu Tuhan tidak mungkin katanya, kalau sebab itu hal yang seperti ini kita kembalikan kepada Tuhan. Jangan kita sebagai manusia melakukan penghukuman di muka bumi. Tidak tahu apakah ini bisa diterima atau tidak. Saya juga tidak punya pandangan mengenai hal ini, tidak punya fatwa. Tapi itulah yang pernah saya dengar menjadi filosofi tentang soal-soal LGBT ini. Tapi begini Bang, barangkali ini dari apa yang kubaca dan kemudian kusimpulkan sendiri. Bisa jadi aku salah, bisa jadi juga benar. Begini, sebenarnya ini kan sejak masalah-masalah homoseks dan lesbian ini kan sudah terjadi sejak zaman Kaisar Romawi dulu, ya. Nah itu sudah terjadi lah, di mana laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan sudah terjadi. Nah kemudian kan itu kita menganggap itu tabu, ya, tabu. Nah sekarang orang mulai ada di mana-mana di dunia ini ada yang namanya LGBT, ya kan? Iya. Nah, dan mereka menganggap itu wajar. Tapi aku mencoba melihat banyak yang orang menerima juga. Aku belum setuju ya bang, belum setuju. Tapi jalan pikiran yang kepakai begini. Mungkin kalau itu terjadi hubungan seks antara laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan, itu adalah satu hal yang sangat tabu dan itu sangat dilarang oleh agama. Tetapi how about cinta platonis? Ini I love you tapi tidak we are not making sex. Iya. Nah, jadi gini, ada orang yang cinta kepada kawannya tetapi mereka itu sangat platonis lah. Ya tidak mementingkan seks tapi saling kasih, saling memperhatikan. Makanya sering kita lihat bang, ada dua orang wanita yang married saling menyayangi, saling mencintai, platonis, tidak mengadakan hubungan seks, memelihara anak laki-laki. Itu ada. Nah sekarang begini, yang dilarang ini yang apanya? Hubungan seks ya, tapi kalau aku sayang sama abang sayang sama abang, it's fine. Itu tidak LGBT, tidak sinis yang harus dilarang. Nah ini barangkali kalau aku melihatnya, sejauh mana? Memang kalau melihat orang LGBT ini bang, aku pernah itu jalan di mall, ya, pas turun eskalator, dia di depan aku. LGBT ini bergaya-gaya genit-genit, rambutnya pirang. Ku tabok kepala di belakang. Apa salah saya? Nggak ada salah kau. Cuma aku yang suka aja lihat kau. Ini masalah pelik ya. Ini masalah yang sangat pelik. Jadi kita tidak akan masuk ke ranah ini karena barangkali kita memang tidak dibekali kemampuan ilmu pengetahuan atau pemecahan masalah ini. Tapi kembali kepada persoalan apa yang terjadi di negara bagian New South Wales, di Australia itu bukanlah satu-satunya sebenarnya. Sebab di masa lalu juga pernah terjadi. Misalnya, pernah seorang menteri luar negeri Partai Buruh Australia bernama Gareth Evans. Ini orang yang ya Soeharto paling suka sama dia ini sebenarnya. Bahkan Pak Harto itu pernah mengatakan, saya sering sekali menonton televisi Australia ketika terjadi perdebatan dalam parlemen. Wah, itu menarik sekali, kata Soeharto kepada Gareth Evans. Tapi syukur katanya di Indonesia tidak terjadi seperti itu. Karena kalau terjadi itu artinya saya harus hadir ketika parlemen bersidang, hadir di parlemen dan ditanya dan dihajar, dikritik dan lain sebagainya. Nah, Gareth Evans ini rupanya pernah bercinta, dia dari Partai Buruh dan dia deputi, pemimpin Partai Buruh, deputi, orang kedua dalam Partai Buruh. Dia berkencan, dia sudah punya istri, dia berkencan dengan pemimpin Partai Demokrat yang bernama Cheryl Kernot. Alasannya sebenarnya ada tugas yang mulia katanya, yaitu untuk membujuk perempuan ini supaya pindah partai. Memang perempuan ini pindah partai dari Partai Demokrat ke Partai Buruh. Kemudian terungkap semua ini, bocor. Nah, ini menariknya begini, Partai Demokrat ini dibentuk oleh seorang lelaki Australia yang keluar dari Partai Liberal dan membentuk partainya sendiri namanya Partai Demokrat. Ketika dia ditanya, dia punya hubungan yang cukup erat dengan Indonesia karena anaknya dulu sangat bergaul banyak dengan anak-anak Indonesia. Ketika ditanya, kenapa saudara membentuk Partai Demokrat? Oh, saya membentuk Partai Demokrat ini untuk memastikan para anak haram, bastards, artinya anggota DPR, DPRD, jangan sampai katanya berbohong, berdusta, dan saya ingin agar memastikan mereka tetap jujur. Itu ucapan tadi itu, ucapan bastard itu adalah ucapan saja, bukan sebenarnya bastard kan? Tidak.
jadi di Australia ini pernah di pengadilan ada seseorang mengadukan perkaranya kepada hakim karena dia disebut bastard, anak haram atau Tapi haram jadah begitu. Anak ya, haram jadah oleh tapi seseorang. tidak benar aja dah, bukan. Hakim mengatakan untuk ukuran Australia itu sebenarnya bisa saja sebagai bentuk panggilan terhadap seseorang yang kita sukai. Ya, ya Oh, bloody ya. bastard itu begitu. Oh ya, bisa. Jadi bastard itu bukan anak haram ansih dalam artian harfiah, Ya. tetapi masih dalam ya kiasan. Nah, itulah dia. Jadi Itu Bang, itu kayak di Medan, Bang. Kita gitu, sama kawan kita. Hei, ya. Pukimbe kau lah, kemana aja kau? Nah, itu dia. Tanda suka, tanda akrab. Iya, iya, iya betul. Nah, jadi yang kejadian di Australia ini sebenarnya tidak mengherankan karena kita mengetahui dalam misalnya karya sastra William Shakespeare ini aku selalu mengatakan inilah barangkali pujangga umat manusia yang terhebat Ya. dalam sejarah dalam sejarah pujangga karena dia bisa melihat fiil, tabiat, perilaku manusia itu yang sampai sekarang masih berlaku. Dan sekarang ada pula buku yang mengatakan bahwa sebenarnya dia banyak mendapatkan bahannya dari Islam, dari karya-karya orang-orang umat Islam di masa lalu. Tapi itu lain persoalan. Ya, okay. Nah, itu dia Shakespeare itu dalam karyanya Romeo and Juliet, Romeo dan Julia. Di situ dia mengatakan kenapa disebabkan oleh perbedaan nama antara Romeo dengan Juliet, mereka itu tidak bisa menikah, mendapat tentangan. Sehingga timbullah ucapannya, what's in a name? Apalah artinya nama? Bukankah bunga mawar dengan nama lain juga harum semerbak seperti bunga mawar? Jadi kenapa mesti diributkan? Bagus sekali tulisannya dalam hal itu ya, mengenai percintaan. Jadi itu diperkuat lagi oleh Gertrude Stein dengan mengatakan a rose is a rose is a rose is a rose. It's a rose, that's right. Betul, bunga mawar. Nah, kalau orang di Indonesia, Izhari barangkali tidak ingat. Ada seorang namanya Bahrum Jamil. Dia orang Mandailing, tapi aku lupa apa marganya. Dia menerjemahkan lagu dari Mesir yang judulnya dalam bahasa Arab, Ya Wardi Man Yashtari. Wahai bunga mawar, siapa yang ingin membeli kamu? Begitulah. Lalu Bahrum Jamil mengatakan, Mawar beli wahai tuan, jika hati berkenan, wahai mawar. Aduh, bagus sekali lagu itu. Lagu zaman itu. Dah. Tapi kita kembali kepada persoalan percintaan ini. Barangkali salah satu kisah cinta yang luar biasa adalah antara Raja Inggris Edward ke-8 dengan seorang janda yang dua kali. Namanya Wally Wofill Simpson. Kalau kita lihat sekarang ini foto-fotonya tidaklah cantik kali. Zaman dulu cantik itu, Bang. Itu ya, mungkin zaman dulu cantik. Pakai sanggul 2 begitu. Ya kayak bintang filmnya. Kayak bintang film di film-film Charlie Chaplin. Iya, Charlie Chaplin. Ya kan? Tapi ya kalau dulu kan perempuan yang cantik itu mesti sanggul 2 kan? Iya, betul. Iya. Mesti 2 sanggulnya, tidak bisa satu saja. Satu saja tidak. Yang hebat Bang Wally Simpson ini kan. Sampai Raja Edward itu merelakan mahkotanya. Itu dia. Itu dia. Jadi waktu itu tahun 1936 dia menjadi raja. Tapi belum habis tahun 1936 dia melepaskan takhta kerajaan dan mahkotanya. Karena waktu itu Perdana Menteri Winston Churchill mengatakan tidak bisa. Pertama, karena menurut ketentuan gereja Anglikan, dalam mana seorang raja atau ratu Inggris adalah gubernur dari gereja Anglikan. The governor of the Church of England istilahnya. Jadi dialah kepalanya di situ. Jadi otomatis walaupun dia tidak mengerti soal agama barangkali, tapi karena kedudukannya sebagai raja atau ratu, maka dia menjadi gubernur gereja Anglikan. Ketentuan gereja Anglikan mengatakan seseorang yang pernah bercerai tidak diperbolehkan untuk menikah di dalam gereja. Jadi sedangkan ketentuan lain ada adat istiadatnya secara tradisional, kata orang Mandailing, tardesi, bukan tradisi, tardesi. Secara tradisional, seorang raja atau ratu atau seorang pangeran atau putri kerajaan ketika menikah harus di gereja. Jadi dia tidak bisa menikah di gereja karena Wally Wofill Simpson ini sudah 2 kali. Dan ceritanya waktu itu, bahkan ketika dia sedang bercinta-cintaan dengan Raja Edward ke-8, ini Wally Wofill Simpson ini juga menjalin
perselingkuhan dengan seorang penjual mobil bekas. Jadi namanya sudah tidak cocok lagi itu untuk menjadi ratu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Edward ke-8 dalam suratnya ketika dia mengundurkan diri dan turun takhta, dia mengatakan bahwa saya tidak bisa menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang raja tanpa didampingi oleh perempuan yang saya cintai. Jadi dia apa boleh buat, terpaksa diterima dan mereka kemudian tinggal dalam pengasingan dan tidak punya anak dan sebagainya. Dan itu sangat menyedihkan bagi banyak orang. Jadi tapi bagi mereka, Bang, bagi mereka tidak menyedihkan, they happily ever after. Ya betul, bagi mereka tidak menyedihkan. Cuma dia pernah ditawari jadi gubernur di Hindia Barat sana. Waktu itu Hindia Barat masih merupakan bagian dari Inggris ya. Tapi dia menolak semua itu karena dia memang sakit hati. Tapi ini bukan hanya pertama kali. Adik dari Ratu Elizabeth yang sekarang ini, yaitu Putri Margaret yang sudah meninggal dunia, itu jatuh cinta dengan seorang kapten. Jadi sebenarnya kolonel itu, kapten, grup kapten yang menjadi ajudan di Istana Buckingham bernama Peter Townsend. Bukan alang kepalang dia cintanya, tapi tidak bisa karena Peter Townsend sudah pernah menikah dan bercerai. Mereka tidak bisa menikah di gereja, itu di Westminster Cathedral di Inggris, tidak bisa. Akhirnya dengan sangat kecewa, dia harus menerima kenyataan itu, dia menikah dengan seorang bernama Armstrong Jones. Nah, kabarnya ketika dia menikah dengan Armstrong Jones ini sudah punya simpanan perempuan Hong Kong di Inggris. Tapi simpanan ya, bukan dia menikah. Jadi ya memang yang begitulah. Maksudnya keadaan itu waktu itu sangat luar biasa. Tapi ya itulah disebabkan oleh ketentuan gereja yang tidak bisa dilanggar, itulah yang terjadi dengan konsekuensi tragedi. Jadi topik kita ini kan, Bang, love is blind, ya, cinta itu buta. Ya. Tapi ya oke lah kita akui, tapi buta itu kan ada tarafnya. Ya, sampai kalau sudah cinta buta itu dari segi tadi si Wallis Simpson sama Edward, itu adalah bagaimana dia rela melepaskan tahta untuk cinta. Gitu. Nah, yang di sana, yang di Australia, yang sekarang ini Southwest, dia bisa menjual dia punya status, menjual dia punya pekerjaan, fungsi dia, karena dia cinta. Nah, abang lihat, masih ingat ya, pasti ingatlah Pangeran Charles ya dengan Lady Di, ya begitulah cantiknya Lady Di itu. Tetapi tetap Charles tidak bisa melupakan Camelia Walsh Parker. Ya itu dia. Nah, pernah kan dia dikatakan, ini maaf ya kalau kedengarannya agak kasar. Apa yang paling diinginkan oleh Charles, seorang putra mahkota Inggris? Ini kan Raja Farouk ya, dari Mesir mengatakan, pada akhirnya nanti di dunia ini hanya ada dua raja. Satu raja Inggris dan satu lagi raja dalam permainan kartu. Artinya sebuah sistem kerajaan akan hancur kecuali yang di Inggris. Dia saking kuatnya itu, tentu sekarang ini ada dia di Thailand misalnya dengan kacau balaunya keadaan sekarang ini karena anak raja yang lalu itu yang lebih banyak berada di Jerman. Dia pernah katanya pergi keluar untuk beli sesuatu pakai cawat kita di Jerman. Nah, masalahnya, jadi kalau kita lihat keadaan seperti ini, maka kita melihat bahwa Charles sebagai putra mahkota juga bersedia dihujat kiri kanan. Ya, nah, kasihannya dengan Lady Di, tapi banyak yang mengatakan tidak juga mengherankan ya, itulah cinta itu. Ya. Nah, Lady Di ini sebenarnya jatuh cinta luar biasa, percaya atau tidak, ada seorang dokter dari Pakistan dan dia sempat pergi ke Pakistan, jumpa dengan orang tua dokter ini. Tapi apa boleh buat, orang tua dokter ini juga kabarnya tidak terima kalau dia menjadi menantu. Jadi dengan segala macam kepatah hatian, ya, patah hati kiri kanan dan sebagainya, dia Dodi Saif. Ya, Dodi Saif. Nah, Dodi Saif ini dia punya ayahnya itu memiliki toko yang paling mahal, barangkali salah satu di dunia ini paling mahal. Dan dia sebenarnya kemudian kepingin menjadi warga negara Inggris tapi ditolak terus. Dan waktu itulah karena kelihatan sudah serius sekali, Inggris menjadi agak gusar dan resah. Bagaimana mungkin ibunda seorang bakal raja yaitu William, anaknya, ya itu kawin dengan seorang Muslim.
dengan kemungkinan dia juga akan masuk Islam. Wah, itu krisis yang sebenarnya tidak banyak diungkapkan, Ya. tetapi merupakan suatu krisis yang sangat sungguh-sungguh di Inggris pada waktu itu. Sehingga Nah, timbullah itulah dia. Jadi, spekulasi ya Bang. Timbullah spekulasi kematian mereka berdua itu adalah merupakan satu plot. Ada semacam begitu kan? ya mungkin saja. Tapi kenyataannya itulah kadang-kadang barangkali para paparazzi, ya juru foto itu barangkali, ya kalau kita lihat di dalam budaya kita sendirilah, bagaimana Raja Penyair Pujangga Baru Tengku Amir Hamzah patah hatinya karena tidak diperkenankan oleh pamannya yang telah membiayainya untuk sekolah ke Jawa sana untuk menikahi Lili, ya kalau tidak salah ya, perempuan yang sangat dia cintai. Apa boleh buat? Dia harus menikah dengan sepupunya, dan kebetulan putrinya satu-satunya bernama Tahura Amir Hamzah itu pernah menjadi kawan mengaji di Medan. Gitu. Jadi kami mengaji sama-sama, ya. Kasihan kalau kita melihat sejarah dari orang seperti Amir Hamzah itu. Makanya dia mengatakan kan, mangsa aku dalam cakarmu tukar tangkap dengan lepas itu dengan sakit. Dia bilang, dia waktu ini dia marah kepada Tuhan, tapi dia kemudian kembali kepada Tuhan juga. Itulah hebatnya cinta itu Bang. Kebutaan cinta itu sebetulnya satu hal lain, tetapi orang yang jatuh cinta itu juga menjadi puisi, menjadi penyair. Jadi dikatakan dalam filosofi Yunani, semua mudah-mudahan kamu harus menikah. Kalau kamu mendapat istri yang baik, maka itu adalah surga di atas dunia. Kalau kau dapat istri yang jahat, kau jadi filosof. Dan masyarakat akan bermanfaat, kita mendapat manfaat dari filosofi kamu. Jadi ada juga ucapan yang seperti itu. Tapi kita lihat. Jadi gini Bang, memang betul kata orang. Kadang-kadang orang merasa, kenapa orang banyak suka melihat film India, film sedih, film yang ada tangisnya, film-film yang kita patah hati, kegagalan cinta itu orang lihat Bang. Padahal disuruh menjadi sosok seperti itu, dia nggak mau. Jadi kata orang bahwa memang antara tawa dan tangis, orang lebih suka tangis karena ketawa dia tidak bisa bikin karya. Ketika dia nangis, dia bisa bikin karya. Dia bisa mengungkapkan perasaan hati dan itu akan lebih indah katanya. Jadi ada masokis. Jadi kita ini masokis. Tapi betul juga kalau kita melihat orang ketawa, kita kalau kata orang Jawa gedek juga tuh, apa sih dia tuh enak-enak ketawa. Kalau kita orang lihat nangis ya syukurlah, aku tidak harus menangis seperti dia. Jadi itu juga ada juga di situ. Jadi dulu di Medan kan orang bilang kalau nonton film India mesti bawa anduk. Kenapa? Bercucuran air mata tuh gitu. Karena film begitu. Tapi film India itu kan senang dia nyanyi, susah dia nyanyi, sedih. Tapi begini, ketemu tiang listrik dia lari Bang. Ya, tapi salah satu kisah cinta yang luar biasa juga terjadi di India. Terjadi Shah Jahan dengan Mumtaz Mahal. Itu dia meninggal anak ke-14 kalau tidak salah meninggalnya. Jadi saya dan istri sudah pernah pergi lah ke Taj Mahal. Memang luar biasa. Luar biasa. Itu bangunan seperti itu di zaman itu punya optiknya. Kalau kita lihat sesuatu melengkung padahal dia tidak melengkung, tapi bangunan itu sedemikian rupa sehingga bahaya. Jadi seperti hal yang terjadi di India itu juga menunjukkan kenapa cinta seorang laki-laki pada perempuan itu begitu diagung-agungkan, tetapi cinta seorang perempuan kepada laki-laki seperti yang terjadi di New Delhi misalnya, ibu kota India, itu ada bangunan yang dibina oleh seorang perempuan karena cintanya pada seorang laki-laki, tapi tidak semasyhur seperti sesuatu yang merupakan karya dari seorang lelaki karena cintanya kepada seorang perempuan. Kenapa itu kita tidak tahu, wallahu alam. Tapi kembali kepada William Shakespeare, ini pujangga yang sangat luar biasa. Dia menulis suatu istilahnya soneta. Jadi dia mengatakan, let me not to the marriage of true minds admit impediments. Aku katanya tidak akan dalam pernikahan antara dua pandangan yang sama. Jadi dua hati yang barangkali kata orang kita dua badan satu hati itu, antara dua hati ini, antara dua perasaan tidak akan ada halangan apapun di depannya.
tidak akan ada halangan apapun di depannya. Tapi rupanya kemudian terungkap dan ada desas-desus yang mengatakan bahwa sajak yang ditulisnya itu, "Let me not to the marriage of true minds admit impediments," ditulis oleh Shakespeare untuk seorang laki-laki yang menjadi pacarnya. Nah, itu dia. Jadi dia punya istri di Stratford-upon-Avon yang dia tinggalkan. Dia kemudian merantau ke London karena di sanalah dia bisa menjual karya-karyanya yang begitu banyak, yang begitu hebat. Ada satu hal yang barangkali untuk orang Indonesia ini menarik sekali karena di hampir begitu banyak dalam karya Shakespeare itu selalu ada hantunya. Oh, Karena orang Inggris itu, jadi waktu aku pertama kerja di Inggris itu, kalau pergi ke rumah orang Inggris itu lihat ada bawang putih, ada ladam kuda dan sebagainya. Ladam kuda, orang anak-anak sekarang tahu itu apa ladam kuda itu, sepatu kuda itu. Itu selalu ada tuh bawang putih dan lain sebagainya itu untuk mengusir Frankenstein atau Dracula. Jadi orang Inggris itu percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Bukan dia saja, tapi kalau kita baca juga misalnya Charles Dickens itu juga percaya dengan hantu-hantuan. Jadi ada rabbit foot, kan ada gelang yang itu, ada benda-benda untuk penangkal setan katanya. Iya, betul. Iya. Betul. Ya, jadi Bang, menarik. Percaya. Jadi kembali kepada tadi yang pertama yang kita abang intro tadi dengan seorang ibu yang di New South Wales tadi. Jadi ceritanya bagaimana akhirnya? Belum selesai karena Komisi Mandiri Anti Korupsi masih melakukan penyelidikan. Karena ini kemudian pindah ke sana, pindah ke sini, banyak persoalan, tapi nampaknya dengan begitu banyaknya pembelaan terhadap diri Gladys Berejiklian ini, sampai-sampai misalnya pemimpin oposisi dari Partai Buruh, jadi partai berlawanan tingkat federal, ya itu mengatakan itu soal manusiawi, itu hanya hubungan antara manusia dengan tidak ada hubungannya. Jadi begini, sebelum Boris Johnson menjadi Perdana Menteri Inggris, dia tinggal di sebuah apartemen. Pada suatu malam, belum begitu lama, ya, pada suatu malam tetangga-tetangganya itu memanggil polisi. Karena dari apartemen dia terdengar jeritan-jeritan antara dia dengan, bukan pun istrinya waktu itu, dia sudah menceraikan istrinya, tapi dengan pacarnya. Sehingga polisi datang. Dan ini menjadi berita. Tapi kemudian di Inggris mereka mengatakan, ini Boris Johnson sebagai Perdana Menteri tidak akan dinilai tentang kemampuannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan istrinya atau dengan pacarnya. Tetapi apakah dia bisa mengurus negara atau tidak, mengurus bangsa atau tidak. Jadi mereka itu bisa memisahkan antara yang dua itu. Itu yang sulit, Bang. Kita ini semua manusia lah. Kita juga harusnya bisa memisah. Tapi kadang-kadang kita juga nggak bisa memisahkan orang. Statusnya. Sekarang kita lihat, Bang. Aku agak terkesan juga pada waktu Clinton pada masa pemerintahan yang kedua. Ketika orang ribut dengan dia punya affair Monica Lewinsky. Nah, begitu orang awal pasti nggak terpilih lagi dia. Tetapi dia terpilih. Kenapa? Masyarakat bisa memisahkan. Nah, itu persoalan dia pribadi. Nah, tapi dia mengurus negara selama 4 tahun ini bagus. Nah, itu luar biasa. Kita susah menerima itu, Bang. Karena begini, apalagi di Indonesia, ukuran moral itu kan sangat dipegang. Kadang-kadang itu menjadi nomor satu pertimbangan. Ya, moralitas seseorang itu dipertanyakan. Ya, nah, apakah seorang yang tidak bermoral bisa memegang tampuk pemerintahan? Itu pertanyaannya. Nah, jadi sebenarnya kita tidak pandai memilih atau barangkali kita terlampau berniat menghukum orang tanpa melihat diri kita. Kena ke badan kita, Bang. Iya. Tapi kalau dia juga, Pak. Tapi di Amerika itu kan tidak banyak diberitakan bagaimana Jenderal Dwight Eisenhower ketika itu dia punya perselingkuhan dengan supirnya seorang perempuan militer, dia punya perselingkuhan dengan supirnya, dan kemudian misalnya Presiden Franklin Delano Roosevelt, ya istrinya itu punya selingkuhan seorang perempuan juga. Jadi mudah-mudahan platonis, Bang. Jadi tapi kan untuk seks. Ya, itu dikatakan oleh salah satu ucapan yang paling terkenal dari Franklin Delano Roosevelt adalah yang patut kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Ya, itu dia. Yang patut kita takuti adalah rasa takut itu sendiri. Kemudian tentunya Kennedy. Kalau John Kennedy sudah melampaui batas. Tapi orang seakan-akan ya diantaranya Marilyn Monroe.
Ya, ya. Bintang film yang paling genit, yang paling seksi, konon di zamannya badannya. Kalau menurut kita dulu tuh potongan macam gitar, potongan perempuan itu macam gitar tuh. Ya, betul, betul, betul. Ya. Marilyn Monroe ini kan ada lagu dia pernah menyanyi kan Ya, waktu betul. Kennedy ulang tahun, Happy Birthday Mr. President. Hmm. Nah masalahnya dia betul-betul jatuh cinta. Hmm. Mulai dia kirim jam tangan yang mahal-mahal dan sebagainya. Buat John Kennedy kalang kabut. Jangan begitu dong. Katanya ini bukan soal cinta. Ini tidak ada soal emosi. Ini murni adalah soal hubungan badan antara dua orang. Ya. Tidak ada cintanya. Makanya dia suruh adiknya. Ini terbalik ya. Robert Kennedy ya untuk memberitahukan, mengembalikan. Jangan katanya. Akhirnya dia bunuh diri. Apakah dia bunuh diri atau dia dibunuh itu masih tetap wallahu alam bisawab karena tidak banyak orang yang bisa memastikan. Cuma orang juga tidak begitu peduli kepada John Kennedy bahwa dia punya, karena ya Jacqueline sering berada di luar gedung putih dan sebagainya, maka mereka tidak begitu peduli. Karena apa? Karena Kennedy ini datang dari keluarga di mana ayahnya itu juga terkenal seorang yang istilah kita hidung belang. Dia kadang-kadang dikatakan kalau dia dapat satu perempuan, habis dia tidak kasih anak yang tertua, yang bernama juga Joseph Kennedy, habis itu dikasih kepada John Kennedy. Begitu luar biasanya itu si ayahnya itu. Tapi kemudian anak yang tertua itu meninggal tewas dalam Perang Dunia Kedua ketika pesawatnya barangkali yang tertembak jatuh atau bagaimana. Tapi orang menerima bahwa John Kennedy, seperti yang terjadi dengan Donald Trump sekarang ini, kan banyak perempuan yang mengatakan, ya lah dia kan laki-laki, biasalah laki-laki begitu. Ya lah, kita lihat dia dengan Marla Maples, segala macam, heboh sekali dia punya perkawinan. Tetapi sekarang dia diterima, ini istrinya yang cantik itu orang suka malah. Ya, tapi kenapa banyak perempuan di Amerika yang tidak tersinggung ketika dia ditanya, jadi begini. Kenapa kamu menceraikan istri kamu yang pertama? Ya, saya mana bisa tidur dengan perempuan yang sudah memberikan saya 3 anak. sangat lugu, tapi satu excuse yang nggak tepat juga. Tapi begini, kalau aku lihat dong, ini susahnya kita kadang-kadang double standar. Di satu pihak kita serang itu habis-habisan, tapi di satu pihak lagi kita bela. Jadi ya perasaan kita yang memilah ini tergantung suka nggak kita. Kenapa orang bela Clinton? Karena Clinton is nice, dia baby face, ya kan? Nah, tetapi coba yang bikin orang lain, tak bisa itu. Nah sekarang kalau kita bilang antara cinta, ada cinta, harta dan apa segala macam, ini kan kalian bingung bang. Macam mana membedakan cinta dengan harta? Melania Trump, ya istri yang sekarang toh. Nah itu kita tanya. Ketika dia mencoba pidato di Rose Garden kemarin, dia bilang, waduh kacau ini orang. Kalah dia sama anaknya si Trump. Tetapi why? Kenapa dia mau? Apakah dia tersisa nggak dia sebagai istri dari Trump? Yang begitu sangat mendominasi sehingga dia sisa berpendapat. Nah sekarang dia tanya, cinta mungkin sedikit, tapi cinta pada apanya yang banyak? Nah ini jadi pertanyaan lagi bang. Nah, kadang-kadang kita meragukan hal ini. Kita meragukan ini. Nah, mungkin abang lihat. Ini cerita yang barangkali kita pernah ceritakan atau barangkali lupa. Kisah Rama dan Sinta. Ya, suatu pewayangan yang luar biasa sekali. Bagaimana mereka kemudian dalam satu perjalanan Sinta diculik oleh Rahwana, ya, dan dibela sama Jatayu, tapi Sinta dibawa ke sana. Tinggal katanya hampir bertahun-tahun juga di tempat Rahwana itu. Nah, Rama berjuang memperebutkannya. Ketika sudah dapat, ya kalah Rahwana. Kembalilah Sinta ke dalam pelukan Rama. Tetapi hati Rama ini bergejolak, gundah gulana. Bertahun-tahun dia tinggal di penculikan. Apa tidak terjadi hal-hal yang tidak senonoh? Apa terjadi nanti hubungan seks? Wah, berarti dia tidak setia. Itu yang mengganggu dia terus. Badannya kembali, tapi dia tidak percaya. Sehingga Sinta mengatakan, oke, aku buktikan bahwa aku akan masuk ke dalam api, aku akan membakar diri. Kalau aku tidak terbakar, berarti aku tidak ternoda. Dan itu dilakukannya. Dan memang ketika dia terjun ke api, dia tidak apa-apa. Berarti dia selama di dalam penculikan Rahwana, dia itu ternyata tidak tercemar. Nah, ini yang susah bang. Ya, kita itu kadang-kadang nggak tahu di balik cinta ini aneh banget.
apa yang terjadi, perasaan apa yang kita bawa. Kita bisa marah habis-habisan, tapi besok, masih ada juga sayang awak sama dia, gitu kan. Jadi cinta buta. Kalau begitu buta itu cinta tuh ya. Tetap buta ya. Ya. Ada satu kasus ya Hmm. dalam sejarah umat manusia. Ini salah seorang barangkali tokoh manusia yang cukup luar biasa adalah Alexander the Great. Okay. Iskandar Agung. Ya. Iskandar Agung dari Makedonia. Tapi oleh Yunani dia diakui sebagai orang Yunani karena dia berguru kepada orang Yunani. Ya. Pada usia di bawah 20 tahun praktis lah. Dia sudah memimpin bala tentara. Menaklukkan antara lain bala tentara Persia. Ya. Waktu dia masuk ke Mesir, dia membangun kota yang bernama Iskandaria. Dari nama Iskandar. Jadi Alexander the Great, Iskandar Agung, Ya. itulah dia sampai dia terus menghajar Persia sampai kabarnya ke Afghanistan. Disitulah dia membangun sebuah kota yang sampai sekarang masih ada, namanya Herat di Afghanistan. Nah, waktu kembali dari Afghanistan, dia tidak sampai ke India. Waktu kembali dari Afghanistan mau kembali ke Makedonia, dia meninggal dunia. Nah, menariknya di sini, menurut suatu laporan sejarah, mengatakan bahwa dia punya istri bernama Roxanne. Kalau orang mencemooh istrinya, dia tidak marah. Tapi jangan coba-coba mencemooh pacarnya seorang laki-laki lain. Dia bunuh. Dia bunuh. Jadi cintanya kepada laki-laki itu lebih besar daripada cintanya kepada seorang istrinya, perempuannya. Jadi ini seperti apa yang disebutkan Caruk Ponorogo barangkali. Caruk Ponorogo itu biasanya katanya mereka punya 4 istri. 3 laki-laki, 3 perempuan, 1 laki-laki. Nah, ini ketiga-tiga perempuan ini, istri yang dimadu ini dengan laki-laki ini, mereka tidak benci satu sama lain, tapi mereka paling sengit kepada yang laki-laki karena katanya dia yang paling dicintai, dia yang paling disayangi. Nah, ini wallahualam. Aku pernah baca ini suatu laporan mengenai itu, jadi menarik sekali bahwa ya itulah kehidupan itu seperti yang demikian itu. Jadi agak aneh bin ajaib, tapi mungkin kembali kepada barangkali apa yang awal dari pembicaraan kita bahwa cinta itu buta. Ya, jadi Bang, masalahnya begini, masalahnya itu kemarin barusan aku membaca satu buku dan kalau aku lihat memang cinta itu buta apabila Anda dikendalikan. Tetapi sebaiknya kita yang mengendalikan cinta itu. Kita yang menentukan. Jadi ini sama Bang, ketika aku berhenti merokok dulu. Aku bilang, kenapa benda kecil ini mesti aku tergantung pada benda kecil ini, rokok ini. Kenapa begitu lemahnya aku tergantung pada sebatang rokok? Gak usah, aku nggak mau pakai. Langsung Bang. Jadi nggak ada kata aku bercoba berhenti merokok, nggak ada itu. Nggak ada mencoba, lakukan langsung. Nah, begitu juga ketika kita mengubah perasaan kita, cinta Bang. Apakah cinta mendikte kita? Seorang kawan misalnya putus sama pacarnya, dia sedih. Oke lah, biasa, furious berapa hari, aman. Tetapi dia harus bangkit, nggak bisa dia furious terus. Nah, kalau dia masih di bawah kendali itu perempuan, ya dia menderita. Tapi dia bilang, aku yang menentukan apa cinta itu. Itu bukan cinta, itu rasio. Cinta tidak ada rasionya. Nah, maka kembalilah ke rasio. Jadi apalagi Bang, usia kita kan kita bukan pancaroba lagi, kita bukan remaja lagi. Apa usia wanita yang di New South Wales itu 50 tahun? Pasti laki-laki lebih tua. Bercintalah dengan logika. Ya, dengan cara bilang, okay, I love you. You love me, okay. Shall we get married? No. Because why? Because I have a family, you have a family. Let's make a best friend of us. Nah, kan itu kan pakai logika. Aku sayang kau, tapi I never want to get married itu gitu kan. Ini susah Bang, ini susah. Ya, itu agak sulit. Itu tentunya agak sulit karena mereka mengatakan, orang Inggris suka mengatakan, kamu tidak bisa memilih dengan siapa kamu akan jatuh cinta. Kan hal-hal yang mustahil yang tidak mungkin itu yang terjadi. Ya, itulah barangkali memang menunjukkan kelemahan manusia. Bicara mengenai soal rokok, cinta kita kepada rokok, kepada tembakau, ya katanya kenapa kau bakar uang kamu, katanya. Tapi apa boleh buat? Ya itulah kalau sudah kita kecanduan kita tidak bisa. Ada suatu penelitian yang mengatakan lebih susah menghentikan kebiasaan kecanduan merokok daripada kecanduan pada narkoba. Oh.
lebih susah aja. ya menghentikan kecanduan pada merokok daripada kepada narkoba. Nah, ini banyak orang yang tidak begitu mengetahui bahwa sebenarnya tembakau itu berasal bukan dari Delhi, tembakau Delhi bukan, tapi dari Amerika. Oh, Dibawa kembali ya, lalu diperkenalkan oleh orang yang bernama kalau tidak salah Sir Walter Raleigh dari Inggris. water rally. Sehingga ya, jadi dulu di Inggris orang-orang yang merokok tapi mereka pakai pipa itu biasanya ada pembantu khusus untuk ngurus pipa itu, bersihkannya ini tuh semua. Tuh, ya, itulah karena kita lihat dulu film-film cowboy itu kan orang Indian itu kalau sudah katanya berdamai kan mereka Peace pakai pipe. peace pipe, disebutkan peace pipe. Nah, aku sendiri ketika berhenti merokok tahun 79, barangkali ada sejumlah peristiwa dalam hidup ini ya, tidak banyak yang kita ingat. Aku ingat kapan aku berhenti merokok. Hari Selasa, bulan Desember tahun 1979. Padahal waktu itu tidak bisa berhenti merokok. Aku merokok pipa dan aku hisap ke dalam. Pada suatu kali lagi tugas berita, warta berita, tahu-tahu hampir 2 jam sadar, ya sudah 2 jam tidak merokok. Bagaimana mungkin? Hebat kali ini karena banyak pekerjaan. Kalau gitu aku tunda dulu. Jadi kita mesti meyakinkan diri kita, menyabarkan desakan dari dalam diri kita. Jadi ada 2 persona, ada 2 pribadi di dalam diri kita tuh. Yang satu ngotot, mana aku punya rokok, tuh nikotinnya mana? Sudah, itu nantilah sejam lagi. Akhirnya aku katakan pada diri sendiri, nanti pulang ke rumah, biasanya aku bikin kopi malam, bikin kopi, isap kopi, minum kopi, isap rokok. Baru Isya dan tidur. Sampai ke rumah tidak jadi bikin kopi malam itu, Isya langsung tidur. Mengatakan kepada diri besok, habis sarapan, aku kan terus begitu, jadi dibujuk pelan-pelan. Karena kalau mendadak itu, wah itu konsekuensi emosi Tapi luar bisa lah, biasa. karena Jadi, itu jadi kekuatan mind. Jadi begini kata orang bilang, kenapa orang merokok? Karena dia lemah, dia tidak bisa mengendalikan kelakuannya ya. Nah, tapi itu juga satu hal yang wajar lah. Bahwa kita itu kan sebenarnya manusia yang lemah yang sok kuat atau manusia yang kuat tapi kadang-kadang berlagak lemah. Nah, dua hal ini terjadi pada diri kita. Jadi aku ingat dalam buku Soekarno, kalau nggak salah yang biografi dia, yang dia dikatakan bahwa dia pernah duduk di tepi pantai, ya di daerahnya Fatmawati itu loh, apa namanya? Di Bengkulu. Nah, kemudian dia di tepi pantai itu dia ada cincin pernah dikasih oleh orang tua katanya pada waktu dia berada di Jawa Barat, dia pakai. Jadi dia sekarang membawa rezeki sama, tapi waktu itu dia berpikir dengan sangat rasional sendirian, dia ambil di batu cincin, dia buang ke laut sambil dia ucapkan begini, itu tertulis kalau nggak salah itu Cindy Adams yang tulis bukunya, buku yang pertama, dia bilang, dan ku lempar kau batu, hidupku tidak tergantung oleh kau, tergantung dari kau, batu-batu ini. Nah itu juga, hidup kita juga tergantung dari rokok. Walaupun Bang, kadang-kadang aku secara joke dan tidak menyarankan kepada kawan-kawan, merokok itu memang tidak baik Bang bagi kesehatan, tetapi sangat baik bagi pikiran. tapi memang dulu waktu, apalagi kita sebagai broadcaster di radio, aku kalau merokok itu rupanya badanku tidak setuju dengan tembakau, jadi sering batuk. Sedangkan di Australia ini untuk cari suntikan penisilin susahnya luar biasa. Untung dulu ada seorang dokter Sri Lanka yang dia suka, kalau istilah orang kita mocok-mocok lah. Kalau ada dokter yang lagi libur dia ke sana. Jadi aku mesti cari dia. Karena dialah satu-satunya dokter yang mau langsung kasih suntikan. Karena masalahnya kalau tiap-tiap hampir 2 bulan, 3 bulan batu luar biasa karena rokok. Tapi tidak bisa berhenti. Pada suatu kali harus menyampaikan laporan pandangan mata pertandingan sepak bola PSSI dengan Australia di Melbourne. Itu hari Rabu malam. Hari Selasa suara hilang. Suara hilang. Tidak ada suara sama sekali. Aku pergi ke dokter, aku ingat dokternya seorang perempuan dari Hong Kong. Lalu aku katakan, aku tulis Barbara Ngai namanya. Aku tulis, aku kehilangan suara besok aku ini. Dia tulis, jangan khawatir. Dia kasih resep. Aku belilah obatnya. Besok paginya suara itu kembali lagi. Entah obat apa yang dikasihnya, aku pun lupa bertanya.
tapi rupanya luar biasa. Laryngitis ketika kita kehilangan suara, bisa kembali suara itu 1 malam setelah makan obat itu. Apakah karena obat itu atau tidak, ya tapi pokoknya itulah. Tapi semua itu gara-gara rokok yang bisa bikin aku menjadi sering batuk, sering pilek. Sama sekali nggak jamah lagi loh, rokok nggak jamah lagi ya? Sekarang tidak pernah, karena takut. Tetap kepingin, sampai sekarang, apalagi bulan puasa. Kalau aku bebaskan diriku. Maksudnya aku itu tidak melarang diriku apa-apa, tidak melarang ini, tidak mencegah diriku. When I feel like to smoking, I smoke. Ya, when I feel like smoking, aku smoking. Kenapa? Ya, toh tayang ini adalah asal tidak jadi habit. Yang penting kita. Ya, sekarang Bang, aku tidak minum kopi, Bang. Ya. Wah, rugi kali. Rugi kali nggak minum kopi. Tidak terbiasa minum kopi karena di rumah kami itu tak ada kopi. Bapak aku tak pernah minum kopi. Jadi tidak ada aroma kopi. Tetapi kadang-kadang orang lihat penjamurnya kopi di mana-mana, kepingin juga diminum. Ya. I don't like the taste, but I like the style. Nah, ini kopi ini kan style. Nah, jadi orang ngopi-ngopi, yuk, enggak ngopi. Tapi minum kopi bisa, tapi tidak bisa kecanduan. Kenapa? Because in my mind there's no coffee. Oh, there's no drink taste like coffee. Nggak ada. Kalau aku candu. Jadi melepaskan diri. Jadi Bang, kopi ini sedikit. Sorry. Aku dapat ini di buku. Baca buku Jiddu Krishnamurti ya. How you free yourself ya from the known. Bagaimana kita membebaskan diri kita dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Karena benda yang sekitar kita ini itu mengikat kita, Bang. Mobil kita, rumah kita, anak kita, istri kita, rokok kita, batu cincin kita, itu semua burden itu. Lepaskanlah itu. Hilangkan maknanya dari kita. Hiduplah sebagai manusia bebas. Jadi kita itu tidak di condition by something. Jadi bukunya itu berjudul Free from the Known, ya, membebaskan diri dari apa yang Anda kenal. Itu Anda akan hidup lebih tentram, akan lebih nyaman, tidak ada tuntutan. Jadi orang bilang apa yang mau terjadi terjadilah, que sera, whatever will be will be. Nah, ini begitu ya. Tapi tidak semudah itu, seperti kalau makan tanpa sambal, tanpa cabai, macam mana kita mau menikmati makanan? Karena sudah terbiasa. Kita menjadi budak dari keterbiasaan kita itu. Itu yang menjadi masalah. Tapi kalau kembali kepada kopi, kita tahu bahwa asal kata kopi itu dari bahasa Arab al-qahwa. Kahwa, kopi. Jadi rupanya orang-orang sufi di zaman lalu itu minum kopi bukan karena mereka suka minum kopi, tapi itu memungkinkan mereka untuk tidak tidur sehingga sepanjang malam bisa berzikir. Nah, oleh sebab itu, oleh orang Barat dikatakan memang Muslim tidak minum alkohol, tapi kopi itu adalah the wine of Muslims, adalah minuman anggur orang-orang Muslim. Jadi itu ada bagusnya, mereka sengaja mereka minum kopi supaya katanya tahan tidak tidur dan bisa berzikir sepanjang malam. Nah, itu luar biasa sebenarnya kalau itu. Jadi itu kira-kira sedikit mengenai kopi. Kalau cerita kita ini mengenai cinta ini, ya ini berseri-seri pun bisa. Tetapi memang tidak akan ada jalan keluar yang sama, tidak ada jawaban yang pasti, semua orang pasti berbeda-beda. It depends on how you feel, gitu ya. Jadi kadang-kadang begini, ada orang merasa begini. Kadang-kadang kita kan takut juga, dibilang orang bukan takut lah, tidak mau orang memandang kita dengan cara yang salah. Nah, jadi kadang-kadang kita menulis sedih, bilang orang, aduh cengeng kali kau. Kita bikin yang gembira, tak punya perasaan kau. Katanya. Serba salah ya. Semua salah. Jadi kalau kita mau salah, kita pikirkan pikiran orang semua, kita pun tak bisa hidup. Jadi akhirnya kita hidup dengan kata-kata orang, tidak dengan kata kita. Macam sekarang, aku tidak merokok, tapi satu saat aku lagi duduk, hujan di luar, kemudian aku nggak bisa kemana-mana, terkurung misalnya. Rasanya enak ini ngopi ya, enak ini merokok sebatang ya, why not? Jangan terlalu larang diri lah. Aku tak berani. Aku tidak berani merokok. Takut apa faringitis. Nah, itu yang susahnya kan di situ. Bukan kepingin, tapi takut karena tidak yakin bahwa bisa hanya satu batang. Karena begini, orang mengatakan kalau kamu pernah berhenti merokok
dan kamu merokok kembali, kamu seakan-akan akan mengejar ketertinggalan kita selama bertahun-tahun nggak merokok itu mau dikejar semua itu. Jadi merokoknya lebih banyak lagi. Tapi ada Bang, ada rem. Aku merokok itu pertama dari umur 16 tahun. SMA kelas 1. Ya udah, tapi sekarang ada rokok, nggak ada rokok, is okay, no problem. Jadi Bang, bagaimana Australia, Melbourne, gerimis, hujan dingin? Nah, ini hari bagus sekali. Suhu 19 derajat, matahari cerah, terang benderang. Luar biasa. Kalau suhu, bayangkan 19 derajat dan terang benderang. Jadi enak sekali. Tapi besok lusa, wallahu alam bisawab. Karena ini Melbourne, bisa saja. Tanpa disadar, tanpa disangka, tanpa bisa terjadi hujan dan sebagainya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati. Siapa sangka kan? Kita pikir ini matahari sepanjang atau hujan di tengah hari gitu ya. Ini bisa terjadi. Kalau Jakarta lagi setiap sore hujan sekarang. Tapi itu bagus. Iya. Itu bagus. Itu melarang. Ya. Tapi itu bagus Bang. Jadi itu melarang kita keluar rumah. Kadang-kadang hujan itu peringatan juga. Ngapain kau keluar? Jadi selamat dari COVID, selamat dari kemacetan, tenang. Amin. Amin. Membuat Zooming, bicara-bicara sama Abang. Alhamdulillah. Persoalan kita. Oke Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kali kita bikin lagi ya Bang ya. Oke. Yuk. Insyaallah. Salam semua, jaga kesehatan. Yuk. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.